Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana datangnya semua pohon, bunga, dan rerumputan di bumi? Jawabannya tersembunyi di bawah permukaan air tawar yang tenang dalam sebuah kisah evolusi yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang leluhur rahasia semua tumbuhan di darat, alga hijau. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, daratan di planet kita adalah tempat yang tandus dan sunyi. Kehidupan justru berlimpah di lautan. Namun, di antara berbagai jenis alga, sekelompok alga hijau mulai mendekati tepi air, merasakan ada dunia baru yang bisa ditaklukkan. Lompatan dari air ke darat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang luar biasa. Dan yang menakjubkan, para ilmuwan tahu persis siapa pelakunya, bukan sembarang alga hijau. Dalam keluarga besar alga, ada satu kelompok kecil yang menjadi kerabat terdekat tumbuhan darat alga Charophyta. Mereka adalah alga air tawar, dan jawabannya terletak jauh di dalam DNA mereka. Charophyta memiliki kesamaan genetik yang sangat spesifik dengan tumbuhan darat yang tidak dimiliki oleh jenis alga lainnya. Mereka berbagi jalur sintesis protein dan struktur sel yang kompleks. Bisa dibilang, Charophyta adalah saudara kembar tumbuhan yang memilih jalan hidup berbeda. Tapi buktinya tidak hanya sampai di situ. Mari kita lihat sidik jari evolusi mereka. Pernahkah Anda berpikir kenapa pohon yang tinggi, lumut di bebatuan, dan alga di kolam sama-sama berwarna hijau? Alasannya sama persis. Mereka semua menggunakan pigmen yang sama, yaitu klorofil A dan klorofil B, untuk menangkap energi matahari lewat fotosintesis. Cara mereka menyimpan energi juga identik. Sama seperti kita menyimpan energi sebagai lemak. Tumbuhan dan para leluhur alga ini menyimpan kelebihan makanan mereka sebagai pati atau amilum. Dan yang paling penting, pondasi struktural mereka sama, dinding sel mereka terbuat dari selulosa. 3 hal ini klorofil, pati, dan selulosa adalah bukti tak terbantahkan bahwa semua tumbuhan darat berasal dari leluhur alga hijau yang sama. Namun, menaklukkan daratan bukanlah hal yang mudah. Daratan adalah lingkungan yang kejam. Di dalam air, mereka terlindungi. Air menopang tubuh Montgatursu, dan yang terpenting, mencegah kekeringan. Saat Charophyta mulai mencoba hidup di darat, mereka menghadapi tantangan terbesar, dehidrasi. Untuk bertahan hidup, mereka harus berevolusi dengan cepat. Adaptasi pertama yang paling krusial adalah pengembangan kutikula. Ini adalah lapisan lilin tipis yang melapisi permukaan tumbuhan. Berfungsi seperti jas hujan alami yang mencegah air di dalam sel menguap. Tanpa kutikula, tidak akan ada tumbuhan yang bisa bertahan di darat. Kedua, mereka harus belajar berdiri tegak. Di air, daya apung memberikan topangan. Di darat, gravitasi menarik mereka ke bawah. Untuk bisa tumbuh tinggi dan berebut sinar matahari, mereka mengembangkan struktur pendukung internal. Inilah yang memicu kemunculan tumbuhan tingkat rendah pertama seperti lumut, dan kemudian tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan darat akhirnya memenangkan perang melawan gravitasi dan kekeringan. Transisi ini bukan hanya tentang nasib tumbuhan, tapi juga nasib seluruh planet. Saat tumbuhan mulai menyebar di daratan, mereka mengubah bumi secara fundamental. Mereka menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dari atmosfer dan, sebagai hasilnya, melepaskan oksigen secara masif. Peningkatan kadar oksigen inilah yang mengubah komposisi atmosfer kita, menciptakan lingkungan yang memungkinkan kehidupan hewan, dan pada akhirnya, kehidupan manusia untuk bisa berkembang di daratan. Jadi, lain kali Anda berjalan-jalan di hutan yang rimbun atau mengagumi bunga yang mekar, ingatlah bahwa jauh di dalam setiap selnya, mereka masih membawa jejak asal-usul air mereka. Mereka adalah keturunan langsung dari alga hijau sederhana, Charophyta, yang 500 juta tahun lalu melakukan lompatan terbesar dalam sejarah. Mengubah dunia biru menjadi hijau dan mengukir takdir kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah sains menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.